Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengawali hari kita dengan hadir dalam majelis ilmu, salah satu majelis yang menjadi taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan dan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang bab sholatil Jumu'ah pada bagian akhir. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, maka amal soleh yang dilakukan akan diterima dan berpahala indallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Burdata an abihi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah. Hiya utawi sa'ah iku ma baina iku ma waktu baina ayyajlisa ing dalam antarane yen to lungguh sapa al imamu imam ila antuqadha tumeka yen to den laksanakaken apa as-sholatu salat.
Rawahu Muslimun. Wa rajjaha ad-Daraqutni annahu min qauli Abi Burdah. Berarti mauquf bukan marfu'. Wa fi hadithi Abdullah bin Salam inda Ibn Majah wa Jabir radhiyallahu anhu inda Abi Dawud wan Nasa'i annaha sa'tamana sa'ah iku ma barang utawa waktu baina sholatil asri ing dalem antarane salat asar ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Wa qad ikhtulifa lan teman-teman wasden perselisihaken fiha ing dalam sa'ah ala aktsara ing atase luweh akeh min arba'ina tinimbang saking 40 apane kaulan pendapate. Amlaituha kang wis dikte sapa ingsun ing arba'in fi syarhil Bukhari ing dalam syarah Al-Bukhari. Berarti ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Hadirin rahimakumullah. Ini masih menyambung pembahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa pada hari Jumat itu ada waktu. Waktu. Sa'ah di sini artinya bukan jam 60 menit, bukan. Kalau sa'atun terkadang kan dimaknai dengan waktu 60 menit. Itu namanya 1 jam, sa'ah. Tetapi sa'ah dalam hadis ini artinya adalah waktu. Waktu yang khafifah, waktu yang sedikit, yang kemarin digambarkan Nabi dengan jari beliau, bahwa waktu itu sebentar, tidak lama, hanya beberapa detik, hanya tidak lama waktunya. Yang apabila seseorang berdoa di waktu itu, maka doanya akan mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang waktu itu ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahkan khilaf yang terjadi, perbedaan pendapat yang terjadi sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dalam kitab yang lain, beliau memiliki salah satu kitab yang fenomenal, luar biasa, yang dipakai oleh seluruh umat Islam, yaitu Syarah Sahih Al-Bukhari, penjelasan terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Judul kitabnya adalah Fathul Bari. Kitab Fathul Bari, dalam kitab ini beliau menuturkan tentang ikhtilaf atau khilaf yang terjadi di antara para ulama dalam menentukan waktu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat yang mustajab itu. Sampai khilafnya itu mencapai 40 qaul, 40 pendapat. Sebagian mengatakan waktunya, misalnya waktunya kemarin habis asar, ada yang mengatakan habis asar menjelang maghrib, ada ketika pelaksanaan sholat Jumat, ada di antara 2 khutbah, ada yang di sini disebutkan ketika imam duduk sampai pelaksanaan sholat, dan seterusnya. Itu khilafnya sampai 40 qaul, 40 pendapat di antara para ulama. Tetapi yang seperti yang kemarin kita sampaikan, pada dasarnya dia memang tidak ditentukan dengan waktu tertentu, sebagaimana Lailatul Qadar tidak ditentukan kapan. Dia ditentukan Ramadan, tetapi tidak ditentukan malam apa, malam berapa. Waktu mustajab di hari Jumat itu juga ditentukan harinya, yaitu Yaumul Jumu'ah, hari Jumat, bukan Kamis, bukan Selasa, bukan Senin, bukan Rabu, tetapi di hari Jumat. Hanya saja
waktu itu yang tidak ditentukan oleh Nabi, karena ada banyak riwayat sehingga kemudian terjadilah khilaf di antara para ulama. Nah, maka intinya pada hari Jumat perbanyaklah doa. Itu intinya. Nah, yang ingin karena di situ ada suatu waktu yang dirahasiakan yang mustajab, maka sepanjang Jumat, mulai malam Jumat, karena namanya Jumat itu dimulai dari malamnya, yaitu ketika ini hari Kamis, kemudian tenggelam matahari, maka di situ sudah dikatakan Lailatul Jumu'ah, sudah ganti hari Jumat, yaitu malam Jumat. Di situ sudah mulai kita harus memperbanyak amal soleh dan kita memperbanyak doa sampai pagi hari, sampai siang hari, sampai Jumatan, sampai tenggelam matahari berubah menjadi Sabtu. Itu di situ di hari Jumat itu kita memperbanyak doa. Selain doa juga sholawat. Seperti yang kemarin kita sampaikan, terutama sholawat khusus, yaitu sepanjang malam dan hari kita memperbanyak sholawat, tetapi ada kekhususan yaitu pada setelah sholat asar. Nah, di waktu asar, setelah asar sampai maghrib itu kita ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang membaca sholawat sebanyak 80 kali setelah asar, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 80 kali. Ini sebuah fadilah yang luar biasa. Umur kita saja belum tentu sampai 80 tahun. Tetapi apabila kita habis asar di hari Jumat membaca sholawat kepada Nabi 80 kali, maka dosa kita selama 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sia-siakan, selain kita membaca doa, kita juga membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummi. Nah, itu sirah sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummi. Itu dibaca sebanyak 80 kali setelah sholat asar. Fadilahnya luar biasa, jangan sampai kita kemudian meninggalkannya, meskipun itu bukan sesuatu yang wajib. Hadirin rahimakumullah. Di sini disebutkan dalam hadis yang tadi salah atau beberapa pendapat dari 40 pendapat yang ada di kalangan para ulama. Yang di sini katakan ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah, antara imam itu duduk sampai salat dilakukan. Kemudian ada lagi ma baina sholatil asri ila ghurubis syams, antara salat asar sampai tenggelamnya matahari. Ini dalam riwayat yang lain. Dan kemarin juga ada riwayat-riwayat, dan selain yang disebutkan di sini juga ada riwayat yang lain yang kemudian memunculkan 40 pendapat tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala madatis sanatu anna fi kulli arba'ina fasa'idan jumu'ah. Qala wasdawuh sapa Jabir, madat was berjalan apa as-sunnatu syariat, sunnah di sini syariat, anna fi kulli arba'in, sak temene iku ing dalam saben-saben 40 wong, fasaidan sak mendukur jumu'atan utawi jum'ah. Rawahu Daraqutni bi isnadin dhaif. Hadirin rahimakumullah, madat as-sunnah. Kata as-sunnah ini sering sekali kita mengingatkan karena pentingnya pemahaman terhadap istilah ini.
Ketika kata as-sunnah disebutkan di dalam hadis, maka maknanya apa? Maknanya adalah asy-syariah. Maknanya adalah asy-syariah. Bukan artinya perbuatan yang hukumnya sunnah sebagaimana diklaim oleh sebagian orang. Tetapi artinya adalah asy-syariah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Artinya orang yang menghidupkan ajaranku, syariatku, baik itu akidah maupun ahkam, di saat rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Nah, seperti pada masa sekarang umat Nabi Muhammad sedang rusak karena banyaknya orang yang bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Banyak orang yang tidak memahami ilmu-ilmu fardhu ain sehingga umat menjadi rusak. Akidahnya banyak yang melenceng, ibadahnya banyak yang enggak sah, akhlaknya banyak yang rusak. Di saat yang seperti ini, ketika kita mau menghidupkan syariat Nabi, menghidupkan ajaran Nabi dengan mengajarkannya, dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat seluas-luasnya, maka jika kita mati, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Meskipun kita mati di atas tempat tidur kita, kita akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Nah, ini sunnati, man ahya sunnati. Ahlus sunnah artinya adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi. Jadi ajaran atau syariat itu yang dimaksud dengan sunnah ketika disebut dalam hadis. Bukan perkara yang sunnah. Karena ada yang menyimpang dalam pemahaman ini, kita ulang-ulang penjelasan ini karena ada yang menyimpang dan kemudian keliru. Ketika mengatakan man ahya sunnati, kemudian kemana-mana yang dia lakukan adalah menghidupkan perkara yang hukumnya sunnah. Lupa mereka dengan belajar ilmu agama, lupa mereka dengan melakukan hal-hal yang wajib. Justru yang sunnah, perkara yang sunnah mereka lakukan dengan dalih man ahya sunnati. Ada lagi yang sering kita sampaikan juga, karena ini juga banyak sering kita dengar, yaitu tentang an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, kemudian dipahami oleh sebagian orang, nikah itu hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Padahal nikah itu hukum dasarnya apa? Mubah, bukan sunnah, tetapi mubah. Mubah itu boleh. Kalau kamu mau menikah silahkan, nggak mau menikah ya silahkan. Itu hukum dasarnya mubah. Meskipun bisa berubah menjadi sunnah dalam keadaan tertentu, tetapi hukum dasarnya adalah mubah. Kalau dasarnya mengatakan hukumnya sunnah pakai an-nikahu sunnati, maka itu tidak tepat. Tetapi apa? An-nikahu sunnati artinya nikah itu adalah bagian dari ajaranku, dari syariatku, syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madat as-sunnatu. Nah, madat as-sunnatu. Apa artinya madat as-sunnatu? Artinya sudah berlaku sunnah dalam syariat, sudah berlaku bahwa dalam setiap 40 orang atau lebih itu ada Jum'ah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berdasarkan hadis ini, beliau menetapkan bahwa sholat Jumat itu minimal 40 orang. Minimal 40 orang. Wajibnya Jumat itu apabila di dalam suatu kampung itu ada 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang maka tidak wajib di kampung itu didirikan sholat Jumat. Misalnya di kampung ini orangnya cuman laki-lakinya, maksudnya laki-lakinya cuma 10 orang, maka tidak wajib didirikan sholat Jumat di tempat itu. Dia harus pergi ke kampung lain jika memang dia mendengar
azan dari kampung lain, maka dia pergi ke kampung lain untuk melaksanakan sholat Jumat di sana. Tetapi jika misalnya tidak terdengar azan dari kampung sebelah sama sekali, maka tidak diwajibkan untuk mendirikan Jumat di situ. Berdasarkan hadis ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, karena dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau menurut Imam Abu Hanifah minimal 3 orang saja. Kalau sudah 3 orang maka itu sudah sah. Itu dalam mazhab Hanafi atau menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad itu 40. Kalau menurut Imam Malik boleh kurang dari 40 orang, yaitu mereka menyebutnya 12 orang. 12 orang minimal itu juga diperbolehkan menurut Imam Malik. Imam Abu Hanifah berapa? 3 orang sudah cukup. Imam Malik 12 orang. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad 40 orang. Dasarnya adalah hadis yang kita sebut, yaitu perkataan dari Jabir bahwa beliau mengatakan madat as-sunnatu anna fi kulli arba'ina fasa'idan jumu'atan. Meskipun di sini disebutkan sanadnya dhaif. Nah, kenapa Al-Imam Syafi'i kok menggunakan dalil hadis yang dhaif? Hadirin rahimakumullah, ini permasalahan yang luas ya, pembahasannya sangat luas dalam hal istidlal ini. Nah, tentu saja dhaif itu adalah menurut pandangan seorang hafidh dilihat dari sisi matan dan sanadnya. Nah, dia bisa statusnya bisa bukan dhaif menurut pandangan ulama al-hafidh yang lainnya. Itu dari satu sisi. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain yang itu dipahami oleh mereka para mujtahid. Yang kita tidak memahami hal itu. Nah, jangan kemudian kita hanya sekedar melihat hadis ini dan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ini dhaif, kemudian kita mengkritiknya atau mempermasalahkannya. Sementara Al-Imam Syafi'i jauh lebih tahu daripada kita tentang status hadis tertentu. Atau bisa jadi ada riwayat yang lain yang menguatkannya. Karena yang kita baca hanya Bulughul Maram, sementara hadis bukan hanya yang tersebutkan dalam kitab Bulughul Maram, tetapi hadis itu jumlahnya ribuan atau ratusan ribu atau jutaan, lebih dari 1 juta. Hadis itu sangat banyak. Bukan hanya satu riwayat, tetapi ada riwayat-riwayat yang lain yang dalam satu riwayat bisa dikatakan dia dhaif oleh sebagian para hufad, dan ada riwayat yang lain yang itu sahih yang kemudian memperkuatnya dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini tentang bilangan orang yang melaksanakan sholat Jumat. Dasarnya Al-Imam Syafi'i, di antaranya adalah hadis ini. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru. Anna Nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yastaghfiru, beristighfar, nyuwun jaluk pengampunan lil mukminina kanggo wong-wong mukmin wal mukminati lan wong-wong mukmin fi kulli jumu'atin ing dalem saben Jumat. Rawahul Bazzar bi isnadin layyin ay dhaif. Dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar untuk orang-orang mukmin dan mukminat pada setiap Jumat. Yaitu tepatnya dalam khutbah. Nah, tepatnya di dalam khutbah. Kita mengetahui bahwa salah satu rukun dari rukun-rukun khutbah itu adalah
membaca istighfar untuk orang mukmin dan mukminat, memintakan ampunan untuk orang mukmin dan mukminat. Itu salah satu rukun dari rukun khutbah. Bisa dilakukan di khutbah pertama, bisa dilakukan di khutbah yang kedua. Untuk doa ini di khutbah yang kedua. Mohon maaf, kita ulang lagi. Untuk doa ini dibaca pada khutbah yang kedua. Nah, doa untuk orang mukmin dan mukminat, memintakan ampunan untuk orang mukmin dan mukminat. Dia bisa mengatakan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, untuk seluruh orang mukmin dan mukminat. Juga cukup apabila seseorang misalnya berdoa untuk orang mukmin dan mukminat yang hadir dalam sholat Jumat itu. Tetapi kalau dia beristighfar untuk seluruh umat Islam, orang mukminin dan mukminat, maka itu akan lebih utama. Kenapa? Orang yang beristighfar untuk orang mukmin dan mukminat, maka dia akan diberikan kebaikan setiap orang muslim, muslimat, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan masa sekarang. Kalau ada orang dalam doanya, dia mengatakan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Karena itu kita setiap habis daras, setiap kita habis ngaji seperti ini, kita pertama membaca tahlil, kemudian kita membaca sholawat. Setelah itu membaca apa? Istighfar. Nah, setelah itu kita membaca Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat. Apa fadilahnya membaca istighfar lil mu'minina wal mu'minat? Fadilahnya adalah keutamaannya kita akan diberikan kebaikan setiap orang mukmin dan mukminat sejak zaman Nabi Adam. Orang mukmin, mukminat zaman Nabi Adam sampai sekarang itu kita diberi kebaikan mereka. Setiap kebaikan mereka diberikan kepada kita semua. Nah, sungguh keutamaan yang luar biasa. Bagaimana kita mendapatkan kebaikan dari mukminin mukminat seluruhnya? Hanya dengan kita mengatakan Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat. Maka dalam doa kita juga selalu menyempatkan untuk beristighfar lil mu'minina wal mu'minat. Dalam khutbah itu menjadi rukun khutbah, dibaca pada khutbah yang kedua, Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, meskipun di sini yang dimaksud Rabbighfir lil mu'minin wal mu'minat itu apa? Maknanya apa? Maknanya adalah ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa seluruh orang mukmin, seluruh mukmin atau seluruh mukmin sebagian dosanya, atau ya Allah ampunilah sebagian orang mukmin seluruh dosanya dan sebagian orang mukmin sebagian dosanya. Itu makna dari Rabbighfir lil mu'minin wal mu'minat. Maknanya bukan ya Allah ampunilah semua orang mukmin semua dosanya. Nah, bukan seperti itu maknanya. Sehingga kalau lafadznya boleh kita mengatakan Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat. Tapi tidak boleh dengan menggunakan lafadz Allahumma ghfir jami'al mu'minina jami'a dzunubihim misalnya. Ya Allah ampunilah semua orang mukmin semua dosanya. Itu tidak boleh dengan lafadz seperti itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah ada nas bahwa sebagian orang mukmin Allah tidak mengampuni dosanya. Sebagian orang mukmin ada yang masuk ke dalam neraka. Sudah ada nas di dalam Al-Quran bahwa Allah mengampuni dosa-dosa
di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Sebagian orang Allah mengampuninya, sebagian orang Allah tidak mengampuninya. Sebagian orang mukmin masuk ke dalam neraka. Itu sudah ada nas di dalam Al-Quran. Karena itu ketika kita mengatakan Rabbighfir lil mu'minin wal mu'minat, maknanya ya Allah ampunilah dosa, ampunilah orang-orang mukmin, bisa dikatakan ampunilah sebagian orang mukmin seluruh dosanya dan sebagian orang mukmin sebagian dari dosanya. Bisa maknanya seperti itu. Nah, sehingga ada sebagian yang enggak semua dosanya diampuni sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Karena harus ada sebagian orang mukmin yang masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam khutbah khatib beristighfar untuk lil mu'minin wal mu'minat pada khutbah yang kedua, kita semuanya juga dianjurkan untuk senantiasa beristighfar lil mu'minin wal mu'minat. Fadilahnya sangat besar, tidak di dalam khutbah tetapi dalam keseharian kita juga dianjurkan membaca istighfar tersebut. Wa an Jabir bin Samurata. Kita lanjutkan. Radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal qur'ani wa yudzakkirun nas. Anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi fil khutbati ing dalam khutbah iku yaqra'u maos sapa Kanjeng Nabi ayatin ing pira-pira ayat minal qur'ani saking Al-Qur'an. Wa yudzakiru lan ngelingaken sapa Kanjeng Nabi annasa ing manungsa. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Nabi dalam khutbahnya itu membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an dan yudzakirun nas, memberikan peringatan kepada manusia. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang membaca ayat mufhimah dalam khutbah. Salah satu dari rukun khutbah adalah membaca ayat mufhimah, membaca meskipun hanya satu ayat tetapi yang dia mufhimah, memberikan pemahaman. Itu adalah salah satu rukun khutbah. Bisa dibaca di khutbah pertama, bisa dibaca di khutbah yang kedua. Tetapi yang ahsan, yang lebih utama dibaca pada khutbah yang pertama. Kenapa? Agar untuk mengimbangi khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua itu sudah ada doa lil mu'minin wal mu'minat seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Maka membaca ayat mufhimah itu dibaca pada khutbah yang pertama. Itu yang ahsan, yang lebih utama. Tetapi apabila seandainya membaca ayat itu dibaca pada khutbah yang kedua, maka itu juga sah. Ini hanya masalah ahsan. Kalau doa tadi dibaca pada khutbah yang kedua, kalau ayat bisa pertama bisa kedua, yang lebih utama yang pertama untuk mengimbangi doa pada khutbah yang kedua. Nah, ayatnya yang dibaca ini adalah harus ayat yang mufhimah, yang memberikan pemahaman. Yang memberikan pemahaman artinya dia sudah lengkap depan dan belakangnya. Dia tidak misalnya memotong sebuah ayat meskipun dia satu ayat penuh, tetapi dia kalau belum memberikan pemahaman karena maknanya masih terhubung dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat setelahnya,
maka itu tidak mencukupi. Nah, misalnya dalam Al-Quran ada sebuah ayat mengatakan thumma nazar, itu satu ayat. Itu belum mufhimah. Kemudian dia memandang apa ini? Nah, nggak jelas secara dari sisi makna. Kalau nggak dilanjutkan maka dia tidak mufhimah. Kalau yang seperti itu maka dia tidak mencukupi untuk memenuhi rukun khutbah, yaitu qiraah ayah mufhimah. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan mamlukun wa mara'atun wa sabiyyun wa maridun. Anna Rasulullah saat temene Rasulullah iku qala dawuh sapa Rasulullah al-jumu'atu utawi Jumat iku haqqun hak wajibun kang wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam fi jama'atin ing dalam jamaah illa arba'ah kecuali wong papat. Suwiji mamlukun iku mamlukun hamba sahaya, wa mra'atun lan wong wedok wong wadon, wa sabiyun lan bocah cilik, wa maridun lan wong kang lara. Rawahu Abu Dawud. Wa qala lam yasma' Tariqun minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu al-Hakim min riwayati Tariqin al-madhkur an Abi Musa. Hadirin rahimakumullah, di sini dalam hadis ini menyebutkan tentang orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat karena uzur-uzur tertentu. Karena ada uzur, maka seseorang tidak kemudian berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Pada dasarnya sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dan wajib dilaksanakan secara berjamaah seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Sholat Jumat harus berjamaah dalam mazhab Syafi'i, bahkan berjamaahnya adalah bilangannya 40 orang. Sehingga kita jelaskan di depan, imam dalam sholat Jumat harus berniat imamah di waktu takbiratul ihram. Karena sholat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah. Kemudian ada orang-orang tertentu yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi ingat, dalam hadis ini tidak ada adatul hasr. Tidak ada pembatasan, tidak ada lafadz yang menunjukkan bahwa ini pengecualian ini hanya 4. Rasulullah mengatakan illa arba'ah, kecuali 4 orang. Ini enggak wajib, 4 orang enggak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi bukan terbatas 4 orang ini saja. Selain 4 enggak semuanya wajib sholat Jumat. Enggak, karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ada selain 4 ini yang juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Artinya, a'zarul jumu'ah, uzur-uzur untuk bisa tidak melakukan sholat Jumat, jumlahnya banyak, bukan hanya 1. Bukan hanya 4. Nah, bukan hanya 4 yang disebutkan dalam hadis ini, apalagi 1, bukan. 4 saja, tidak hanya 4. Tetapi jumlahnya banyak. Nah, 4 ini coba kita lihat, 4 orang ini. Nanti akan ada, kita tahu akan ada orang yang belum dimasukkan di sini. Ya, karena syariat Islam itu dalil-dalilnya bukan hanya 1-2 hadis. Tetapi syariat Islam itu kan kumpulan dari dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, yang semuanya harus dipahami sebagai sebuah satu kesatuan.
Tidak boleh seseorang memahami agama dengan menggunakan satu ayat atau satu hadis, kemudian mengabaikan ayat atau hadis yang lain. Tetapi Al-Quran dan hadis itu harus dipahami sebagai sebuah satu kesatuan. Itu baru nanti yang disebut syariah Islamiyah. Dan itu yang bisa melakukannya adalah para mujtahid. Kalau kita nggak bisa memahami syariat Islam sebagai sebuah satu kesatuan sendiri. Kenapa? Ya karena hadis yang kita hafal cuma beberapa saja. Sementara tadi hadis jumlahnya jutaan. Bagaimana kita bisa memahami seluruhnya wong yang kita hafal hanya beberapa. Beberapa saja cuman matanya saja. Yang pendek lagi, yang panjang enggak. Nah, atau potongan dari hadis. Bagaimana kita kemudian bisa memahami secara keseluruhan? Nah, maka kita kemudian dalam memahami Islam kita kemudian mengikuti mazhab. Nah, karena mereka yang merumuskannya dalam fikih, maka kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Mereka sudah merumuskan dari sekian dalil Al-Quran dan hadis, mereka memahaminya secara satu kesatuan, kemudian kita mengikuti mereka. Karena kalau kita hanya sekedar karena kalau kita memahaminya langsung dari Quran dan hadis, maka nanti akan ada yang terpilah-pilah, ada yang tidak komprehensif, tidak lengkap pemahamannya. Hadirin rahimakumullah. Disebutkan yang pertama 4 orang yang dikecualikan dalam kewajiban pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama adalah mamluk, abdun mamluk, yaitu seorang hamba sahaya yang dimiliki. Budak hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak pada masa sekarang nggak ada, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Karena itu dalam Mukhtasar atau dalam kitab-kitab fikih lainnya dikatakan ala dzukuril ahrar. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, kaum laki-laki yang merdeka. Orang yang bukan merdeka, hamba sahaya, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi jika ada seorang hamba sahaya melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah dan gugur sholat zuhurnya. Misalnya ada hamba sahaya, dia sholat Jumat, sah apa enggak? Sah. Dia wajib ngulangi sholat zuhurnya apa enggak? Enggak. Dia sudah sholat Jumat yang dilakukannya sudah menggugurkan sholat Jumat, sholat zuhurnya. Yang pertama. Wa mar'atun, perempuan. Perempuan juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana jika ada seorang perempuan melaksanakan sholat Jumat? Apakah sah? Jawabannya sah. Apakah menggugurkan sholat zuhurnya? Iya, menggugurkan sholat zuhur. Misalnya ada seorang perempuan sholat Jumat, dia Jumatan. Ada di daerah kita perempuan yang sholat Jumat juga. Tapi biasanya orang-orang tua. Nah, yang muda jarang ada yang Jumatan. Orang sepuh-sepuh sholat Jumat. Pertanyaannya sah apa enggak? Sah. Apakah dia perlu sholat zuhur lagi? Enggak. Dia sudah cukup dengan sholat Jumat itu. Ini untuk perempuan. Enggak wajib perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi jika melakukannya itu sah. Wasobiyun, anak kecil. Anak kecil tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi perlu diingat, meskipun anak kecil itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, namun wajib bagi walinya. Wajib bagi walinya. Wali itu adalah bapaknya atau ibunya atau mbahnya, mbah laki-laki, kakek laki-laki atau neneknya. Salah satu dari 4 orang ini, nah tentunya dalam hal sholat Jumat ini ya berarti bapaknya atau kakeknya itu membawa, kalau anak itu sudah mumayyiz, nah,
sobi itu sudah mumayyiz, berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz, maka wajib bagi walinya untuk membawanya ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Yang wajib bukan anaknya, tetapi walinya yang wajib untuk membawa si anak yang sudah mumayyiz itu ke masjid dalam rangka mengajari si anak itu melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini untuk sobinya, meskipun dia sudah mumayyiz, gak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat karena yang wajib adalah al-balighin, dia orang yang baligh, sementara dia belum baligh. Tapi karena anak yang mumayyiz sholatnya sudah sah, maka walinya berkewajiban mengajaknya, membawanya ke masjid dalam melaksanakan sholat Jumat. Kemudian wa maridun, orang yang sakit juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah uzur. Nah, empat orang ini tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Padahal yang sudah kita pelajari kemarin ada yang lain selain empat ini, yaitu musafir. Musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Meskipun ada khilaf juga jauh itu ukurannya berapa di antara para ulama, tetapi musafir juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Meskipun dalam mazhab Syafi'i ada ketentuan, yaitu apabila kita telah meninggalkan balad, telah meninggalkan daerah kita, yaitu kita telah berpisah dari umranul balad sebelum subuh. Nah, sebelum subuh kita sudah berangkat bepergian meninggalkan daerah kita, maka Jumat hari itu dia boleh tidak Jumatan. Jika berbeda halnya jika dia berangkatnya habis subuh, misalnya jam sekian, jam 6 hari Jumat dia baru berangkat, maka dia hari itu berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak disyaratkan dia telah meninggalkan umranul balad sebelum subuh. Kalau seandainya dia meninggalkan daerahnya pagi hari itu dia sudah tidak berkewajiban sholat Jumat. Yang penting sebelum zuhur. Dia berangkatnya sebelum zuhur. Ada yang mazhab lain, tapi mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i yang kita anut kebanyakan di Indonesia itu mensyaratkan berangkatnya atau keluarnya dia dari umranul balad itu sebelum subuh. Musafir. Nah, ada lagi yang tidak berkewajiban untuk sholat Jumat, yaitu orang yang menunggu orang yang sakit, yang gak ada orang lain yang menunggu selain dia. Padahal sakitnya nggak bisa ditinggalkan. Ada orang yang sakit yang dia harus ditunggu. Kalau ditinggalkan bisa berbahaya. Nggak ada orang lain selain dia. Kalau ada yang lain, ada perempuan misalnya diminta untuk menunggu, dia sholat Jumat dulu, maka ini nggak uzur. Tapi nggak ada orang lain yang yang menunggu orang yang sedang sakit parah ini. Hanya dia sendiri, maka di sini juga uzur baginya untuk tidak Jumatan, tidak melaksanakan Jumat. Dan ada yang lain, uzur-uzur yang lain yang telah disebutkan oleh para fuqaha, para ahli fikih dalam kitab-kitab mereka. Kita lanjutkan. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jumu'atun. Nah ini tambahan uzur yang tadi di atas yang 4 orang enggak ada musafir. Di sini ada laisa ora ana iku ala musafirin ing atase wong kang lelungan jumu'atun utawi Jumat. Enggak ada. Orang yang melakukan bepergian itu Jumat. Enggak ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat dengan ketentuan yang tadi sudah kita sebut dalam mazhab Asy-Syafi'i. Telah meninggalkan umranul balad sebelum subuh. Rawahu Tabarani bi isnadin dhaif.
Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbari istaqbalnahu biwujuhina. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa tatkalane cecek sapa Kanjeng Nabi alal mimbari ing atase mimbar istaqbalnahu mongko ngadep sapa kita ing Kanjeng Nabi biwujuhina kelawan wajah-wajah kita. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif wa lahu syahidun min haditsil Bara'i inda Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menunjukkan bahwa khatib dalam berkhutbah itu menghadap ke jamaah, bukan menghadap ke kiblat. Jadi kalau khutbah ini sudah berlaku dan gak ada yang kita melihat yang berbeda. Kalau khatib berkhutbah, maka khatib menghadap kepada jamaah. Jamaah menghadap kemana? Menghadap ke arah kiblat, sementara khatib menghadap ke arah jamaah. Itu tata caranya. Bukan khatib misalnya menghadap ke kiblat juga. Tidak seperti kalau dalam sholat kan imam menghadap ke kiblat, jamaah juga menghadap ke kiblat. Tapi kalau dalam khutbah, khatib menghadap ke jamaah, jamaah menghadap ke kiblat. Itu berhadap-hadapan antara khatib dan jamaah. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa istawa itu memiliki makna bukan hanya maknanya duduk seperti yang diklaim oleh orang Wahabi. Orang Wahabi ketika mereka menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengatakan Allah itu duduk di atas arsy. Nah, mereka jahil bil lughatil arabiyyah, mereka bodoh terhadap bahasa Arab. Istawa dalam bahasa Arab itu maknanya sampai 15 makna. Sampai 15 makna. Itu makna istawa saja. Di sini dikatakan ketika idzastawa alal mimbar, bukan berarti ketika Nabi duduk di atas mimbar. Masa Nabi duduk di atas mimbar? Karena khutbah kan berdiri, bukan duduk. Istawa, artinya bukan hanya duduk, tetapi istawa bisa berarti matang, masak. Seperti seseorang mengatakan istawat al-faqihatu, istawa at-ta'amu. Itu artinya makanannya sudah matang, buahnya sudah masak. Ketika seseorang mengatakan istawa al-qamaru, itu artinya tamma, bulannya sudah sempurna, sara badron, menjadi purnama. Ketika seseorang misalnya mengatakan dalam bahasa Arab istawa bishrun 'alal iraqi, artinya apa? Artinya menguasai. Bishr telah menguasai Irak. Ketika seorang imam mengatakan istawu sufufakum, artinya adalah lurus dan rapatkan barisan kalian. I'tadilu. Nah, maknanya sangat banyak, sampai 15 makna. Itu makna istawa. Maka kalau orang Wahabi memaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan makna zahirnya yang bertentangan dengan ayat muhkamat, bertentangan dengan laisa kamitsli syai', sama sekali itu tidak ada dasarnya. Kenapa kamu milih makna yang bertentangan dengan ayat lain? Sementara Al-Quran kita meyakini dia tidak bertentangan, tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ini tambahan faidah tentang makna istawa, karena dalam hadis ini menyebut kata idzastawa. Hadis yang terakhir. Nah, waktu mau habis kita selesaikan. Wa 'anil Hakam bin Haznin radhiyallahu anhu qala syahidna al-jumu'ata syahidna naksani sapa kita al-jumu'ata ing Jumat ma'an nabiyyi sartane Kanjeng Nabi. Faqama mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi mutawaqqian halih wong kang atau sendeku ala ason ing atase tongkat au kausin utawa
atau qaus, semacam tombak. Rawahu Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa disunnahkan bagi khatib dalam berkhutbah itu memegang tongkat atau pedang atau yang semacamnya. Karena itu dipraktekkan oleh Nabi. Kalau di masjid-masjid kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau khutbah kan disediakan tongkat. Nah, dia pegang dengan tangan kirinya ketika berkhutbah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Nabi melakukan itu. Terkadang bukan tongkat tetapi pedang atau tombak yang dipegang ketika berdiri dalam khutbah. Ini dasarnya, ada dasarnya dalam praktek yang dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita sehari-hari bawa tongkat itu juga bagus. Nah, kemana-mana bawa tongkat itu sesuatu hal yang dipakai juga oleh sebagian ulama itu bawa tongkat. Meskipun badannya masih sehat, dia bawa tongkat kemana-mana. Itu sesuatu hal yang bagus seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau sering senantiasa membawa tongkat kepada kemana-mana. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan beliau bahwa beliau ini sedang firrahil. Beliau mengatakan hatta atadzakkara bi anni firrahil. Biar aku ingat. Kenapa engkau, ditanyakan kepada Imam Syafi'i, kenapa engkau kok sering kali bawa tongkat kemana-mana? Biar aku ingat bahwa saya ini sedang dalam perjalanan. Perjalanan menuju akhirat. Di dunia ini kan kita tidak menetap. Apakah kita di dunia ini menetap selamanya? Enggak, kita ini sedang seperti orang musafir. Kita sedang dalam perjalanan. Kita akan pergi dari sini. Nah, agar aku ingat, maka saya bawa tongkat. Seperti orang yang bepergian itu kan bawa tongkat. Nah, agar ingat, maka beliau kemana-mana bawa tongkat. Nah, hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.